Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah kita sudah bisa istirahat setelah melaksanakan aktivitas sehari-hari. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas sesuatu yang penting atau bahasanya tren sekarangnya urgent. Sering kita mendengar urgen, bahkan kemarin dalam konten saya tentang waktu sholat saya juga menyebut urgen. Itu yang benar urgen apa urgen? Asal usul urgen itu dari bahasa Inggris modern, tapi asal usulnya dari bahasa Latin. Ditulisnya urgen, dibahasanya urgent. Urgent itu adalah sesuatu yang penting, yang mendesak. Insya Allah saya akan membahas tentang menghadap kiblat atau Ka'bah. Menghadap kiblat atau Ka'bah sama seperti masuk waktu, termasuk syarat sholat. Namun yang jadi pertanyaan, apakah kita paham menghadap kiblat itu seperti apa? Karena mungkin pemahaman kita itu menghadap kiblat itu sholat cukup ke arah barat, padahal tidak seperti itu. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah, dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Menghadap kiblat itu tergantung posisi, jauh atau dekat. Kalau posisinya dekat, ada di Masjidil Haram, maka mazhab yang 4 sepakat harus tepat, sehingga shaf di Masjidil Haram itu melingkar. Kalau posisinya jauh dari Ka'bah seperti kita di Indonesia, itu mazhab yang 4 beda pendapat. Mazhab Imam Syafi'i dengan Hambali itu harus tepat, tidak boleh diperkirakan. Sedangkan mazhab Maliki sama mazhab Hanafi itu tidak harus tepat, cukup ke arah barat atau ke arah daerah Ka'bah berada. Kalau di kita cukup ke arah barat, tidak harus tepat. Sedangkan kita mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mazhab Imam Syafi'i, patokannya harus tepat. Bagaimana cara mengetahui Ka'bah dengan tepat? Yaitu dengan memakai penunjuk arah. Penunjuk arah itu kompas. Ada kompas yang manual, ada kompas yang online, yang dari HP. Dua-duanya bisa digunakan, tapi yang lebih akurat itu yang manual. Yang HP tidak bisa menjamin keakuratannya. Tapi kalau misalnya kompas manual tidak ada, yang HP juga bisa digunakan. Arah kiblat itu khususnya dari Jawa, kita di Sukabumi, dari arah barat itu 25 derajat. Kalau dari arah utara, karena kompas itu patokannya dari arah arah, yaitu 295 derajat. Kalau misalnya kompas manual, jarumnya dipaskan ke arah utara, angka 295 derajat itu arah kiblat. Kalau kompas dalam HP online itu sudah ada nomornya. Jadi ketika diputar-putar, nomornya berubah tergantung derajatnya. Kalau nomornya udah menunjukkan 295 derajat, itu berarti arah kiblat. Lalu kita tandai pakai panah, bisa pakai cat, bisa pakai lakban, supaya ketika sholat kita tidak selalu mencari arah kiblat. Kalau di rumah, kalau di masjid kita cukup mengikuti arah kiblat yang ada di masjid. Kalau misalnya di dalam aplikasi jadwal sholat yang kemarin saya bahas, itu ada arah kiblat, ada bacaan arah kiblat atau gambar jarum, itu arah kiblat. Kalau dalam aplikasi jadwal sholat, kita cukup mengikuti panah, karena panah itu bergerak ketika HP-nya diputar-putar.
Tapi dalam HP sekali lagi tidak bisa dijamin keakuratannya. Yang lebih akurat itu kompas manual. Yang lebih akurat lagi ada alat khusus arah kiblat yang manual. Banyak di online, murah lagi harganya, 15.000, 12.000. Kalau kompas arah kiblat manual itu ngambilnya dari arah Ka'bah. Dari arah Ka'bah ke jarum utara. Jadi dari arah Ka'bah ke arah utara itu 70 derajat. Ada yang 70, ada yang 75 derajat. Jadi mengetahui arah kiblat itu seperti itu. Kalau misalnya kita sholat di masjid, biasanya yang di masjid itu hati-hati. Sebelum membangun masjid biasanya dipaskan dulu arah kiblatnya. Kalau misalnya kita di rumah, tidak cukup hanya diperkirakan. Kita harus memakai pedoman, yaitu penunjuk arah, bisa pakai kompas, bisa manual, bisa di HP, atau bisa di aplikasi jadwal sholat. Itu ada arah kiblat. Setelah kita sesuaikan arah kiblatnya, lalu kita menandai dengan panah. Mungkin seperti itu. Karena kita mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi simpulnya seperti ini. Kalau misalnya mazhabnya Imam Hanafi sama Imam Maliki itu cukup ke arah barat. Asal ke barat sah. Tidak pas. Kalau misalnya Ka'bah dari barat 25 derajat. Cukup ke baratnya, tidak usah ditambah 25 derajat, gak apa-apa. Kalau misalnya Imam Maliki sama Imam Hanafi. Sedangkan Imam Syafi'i sama Imam Hambali harus pas. Kalau misalnya arah barat, Ka'bah itu 25 derajat, maka kita harus geser ke utara 25 derajat. Jadi menghadap kiblat itu harus memakai pedoman penunjuk arah. Bisa kompas manual, bisa kompas dalam online, dalam aplikasi kompas dalam HP atau aplikasi jadwal sholat. Kalau kita mencari hati-hati, ya harusnya pakai kompas yang manual, arah kiblat yang manual. Kalau misalnya tidak ada, ya manfaatkan aja HP, manfaatkan saja. Insya Allah itu tidak jauh, insya Allah. Mungkin itu saja tentang penjelasan sholat menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu bukan hanya dikira-kira, tapi harus memakai pedoman, yaitu arah kiblat. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.